إن الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Saya yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, atas kudrat dan karunia Allah pertemukan kembali kita di kesempatan malam yang berbahagia ini dalam keadaan hanya usia masih diberikan kesempatan sehat dan juga kuasa untuk menghadiri majelis ini. Semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan dari pagi hingga menjelang malam ini Allah senantiasa ridhoi dan Allah senantiasa berkahi. Tak lupa salawat dan selamatan kita aturkan kepada syuri dan kita yang Nabi Muhammad SAW. Merupakan hal yang sungguh agung bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam rumah tangga, dari dalam masyarakat dan bernegara. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat kesempatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan beliau didapat dari sokongan keluarga dan juga sahabat-sahabat dan juga para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in sekaligus para imam, baik ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhir. InsyaAllah termasuk kita umatnya yang senantiasa menuju surga. Di kesempatan malam ini izinkan sedikit kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa membuka mata hati kita. Karena yang akan saya sampaikan tidak segera dalam hadis yang begitu panjang. Namun ada hal yang perlu dicatat, jangan sampai kita lengah, karena ini merupakan modal utama dalam kehidupan, bahkan sampai di akhirat. Dan tidak halaman dari kalimat tauhid, kalimat kita akan bermula dalam hadis Nabi yang begitu panjang. Rasulullah pernah menyampaikan di depan perasaan. Hadisnya begitu panjang, namun sedikit kita berbicara kalau kita sering dalam bahasa Sunda Muslim kaburian. Tanpa kaburian, bukan kaburian itu apa ya? Di sana tuh naon cucu mau besar kecil, di sini cucu gajah kaburian. Biasanya kalau ada yang nyatu ketika cucunya bukan cucu ikan hiu, ikan kecil. Karena yang kecil itu bisa bikin sakit gigi, bisa bikin busi berdarah, dan kadang-kadang kita suka bahasa Sunda kaluan mulai itu gigi berasa, apalagi tenggorokan, makan pun susah. Ini apalagi yang besar itu ilustrasi saja, ilustrasi. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang begitu panjang, dan ada seseorang yang masuk surga di dua karena Wadahwana begitu juga ada seorang yang masuk neraka di
dibanding karena Waktu tadi ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasul seseorang bisa masuk surga dan neraka karena apa? Ini begitu sahabat bertanya yang kaget. Urusan malam lain bisa kalau berbiji dan masuk ya kan? Dari mana itu awalnya bisa seperti itu? Apakah karena faktor lalapnya atau bukan? Bapak kalau minum dalam hadis yang sahih, Bapak kalau minum air, lalu di air Bapak itu ada apa yang masuk ke situ? Ya, mulut akal sehat, Bapak biasanya kita ngomongnya, kalau ada masuk lalat ke air kita suka dibuang apanya, Pak? Airnya. Nabi tidak seperti itu. Justru Nabi mengajarkan sehat. Jika ada lalat yang masuk ke makanan minuman kamu, tidak perlu khawatir, tidak perlu dibuang air, tenggelamkan saja segala itu ke dalam air. Terus, karena di antara zaman ini dua senjata itu ada satu racun dan ada satu penawarnya. Karena Nabi tidak perlu dibuang airnya, cukup ditenggelamkan si lalat itu dan dibuang lalat itu lalu diminum air dan tidak kemudian. Nah, gambaran yang saya sampaikan bukan itu. Ketika sahabat bertanya, "Wahai Raja ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasul seseorang bisa masuk surga dan neraka karena apa yang menjadi penyebab?" Jadi kita merasa aneh kalau surga ada yang lain masuk surga karena lalat dan surga karena. Coba ya Rasul sampaikan kepada para sahabat. Kalau di kita mah asbabul wurudnya apa sih sebab turunnya di sini? Kata Rasulullah, sahabat mas suka bertanya kalau nggak ngerti. Jadi bodoh nanti bodoh alego, gaya kanyakin. Kasanya pas kalau ada diri tentu kepada ahli, tidak sembarangan kepada orang. Jadi walaupun kata koyo, ya, kalau kata koyo tidak bisa dengan ilmu, sebabnya taklid dalam ilmu hadis itu. Imam Syafi'i mengatakan, "La tuqallid bina keadaan, jangan kamu berlaku taklid dalam urusan agama, tapi berlaku ittiba'lah dalam urusan agama." Kalau taklid itu mengikuti, tapi tanpa ilmu. Kalau ittiba' mengikuti, tidak saja. Ada kita Rasul menceritakan gini, kata Rasul, kalau kalian marah berjuang, ada dua orang yang di kita lewat. Allah mungkin ada suatu kaum penduduk masyarakat, kaum masyarakat di situ kebetulan kebiasaannya suka menyembah berhala si penduduk di situ. Dua hari lewat ke kampung itu. Dan kebetulan kampung itu suka menyembah berhala. Layak itu tidak boleh ada yang lewat di kampung itu. Hatta juga sehingga dia harus mengorbankan apapun yang dia miliki. Kalau dia masih sesaji, buat apa? Buat kalaupun dewa-dewa, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh masyarakat di situ. Jadi kalau orang ingin semangat, bisa lewat ke kampung itu, menuju kampung yang lain. Tidak ada jalan kecuali kampung itu. Kenapa tidak? Maka kamu harus mampu mengorbankan apa yang kamu miliki. Kalau kita sesajen. Apapun yang diminta, maka masyarakat berbicara, berkata kepada dua orang itu, "Kalau berubah kalau kita tahu, dia salah masalah kebetulan, mana kita yang bisa mau berubah apa? Ya. Kalau apa
kita kesini pun ya tadi tidak mau makan apa-apa. Walau juga. Maka kata masyarakat di situ, kamu perlu khawatir. Seandainya kamu tidak punya apa-apa untuk mengorbankan yang kamu miliki, walau yang penting kamu harus menyajikan, mempersembahkan untuk patung-patung dewa-dewa yang saya sembah di sini. Kalau ini selamat itu juga. Kalau tidak ingin selamat ya udah terserah. Walau kebakaran sekalipun dengan seekor lalat. Bayangkan ya Bapak, seekor lalat. Ya, apakah mungkin bisa saja? Ya. Kenapa? Karena jalan menuju kepada keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kesyirikan itu sangat mudah dihantar oleh iblis dan syaitan. Bapak pernah lihat di bioskop tempat hiburan, orang-orang berjejak masuk ke situ, Pak. Berjejak biar bayar apapun berani. Karena hanya demi apa? Ya demi kepuasan syahwat, nafsu. Seperti di satu daerah di Indonesia. Ya, ada satu tempat yang dimana tempat itu khusus tempat melakukan perzinahan. Ya, dalam satu tempat laki perempuan tidak pakai berbusana apapun di ruangan itu. Tempatnya luas di Indonesia. Tadi tegak. Jadi kalau ini puas-puasan, menguasai syahwat, kok bebas di situ. Asal dia pulang bayar tidak takut. Berani. Dan setan mengatakan mudah, begitu mudah kepada jalan hal yang begitu. Begitu juga si orang ini dan masyarakat dengan seandainya kamu ini selama mau melewati kaum ini, pendudukan ini silakan. Korban lakukan pengorbanan apapun bentuk pengorbanannya. Walau bahkan sekalipun dengan seekor anak. Ini adalah awal masyarakat. Jadi sebagai gambaran. Apabila dibakar, maka satu orang yang pertama karena ini dia selamat dan penduduk itu dari nilai berburu dia berani mengorbankan seekor anak. Dan saya lawan ketika ada lawan yang terbang dia tangkap lawan itu bahkan dengan hati. Ibu istri kan akan lalu nyala buat anak saya itu kemana kita? Nah si orang yang pertama ini dia berani mengorbankan. Baik kalau begitu, aku tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Hanya orang inilah yang aku sudah tangkap. Ternyata betul dibuktikan ada sekarang. Si penduduk masyarakat. Wah ini benar nih. Apakah betul kamu memberikan sesaji untuk patung-patung dewa-dewa yang saya sembah? Iya. Bagus itu kamu, tapi kamu bisa selamat. Ya kalau seperti itu, maka silakan kamu meneruskan perjalanan. Karena kamu sudah lulus ini, sudah mengorbankan buat sesembahan yang selama ini aku kagumkan sebagai Tuhan. Orang yang pertama berbahagia kan? Dalam artinya, ini jangan berbangga. Turun susah dengan alasan saja bisa selamat. Tidak tahu pada ini. Maka Nabi katakan pada orangnya si orang yang pertama ini dilempar ke dalam api neraka. Karena pengorbanannya seekor lalat yang dikorbankan bukan untuk Allah tetapi selain Allah, yaitu untuk berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat di sini. Di kita bagaimana lantas kalau dengan binatang yang begitu besar, seekor lalat saja bisa mengantarkan ke dalam api neraka, apalagi dengan sapi, kerbau yang biasanya ini identik dengan masyarakat jahiliyah di Indonesia. Nah, penguasa ini kita tidak.
Bangun satu bangunan megah, apapun itu jembatan, rumah, kota, lalu disembeli di situ untuk yang punya di situ. Itu adalah sebuah kesyirikan, dan ini akan mengantarkan masyarakat dalam hati mereka merusak. Karena tidak ada yang memiliki dunia dan seisinya, hanya Allah semata. Allah di samawati wal ardh. Apa yang ada di bumi dan di langit semuanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ini ada orang yang percaya kalau sudah membangun bangunan yang megah, kalau dia menyembelih ABC, kepalanya dikubur, dadanya nama lain. Tapi memang orang dikubur ke siapa yang dikubur seperti kalung. Maka kalau rumah kamu tuh dibangunlah sirah. Kayak gimana kan? Jadi nama ke orang-orang ini bahaya ya. Pendangkalan akidah itu adalah sebuah kesyirikan. Bagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran sebelumnya, Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu merupakan dosa besar. Dalam ayat yang lain, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dalam ayat yang lain, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak. Mau diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, selain kemusyrikan, itu pun yang dikerjakan oleh Allah. Maka kenapa sampai begitu hebatnya, dahsyatnya kesyirikan bisa membahayakan seluruh aktivitas ibadah? Karena kalau akidah sudah tercampur dengan kesyirikan, ibadah tidak akan pernah diterima. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika seseorang percaya kepada selain Allah dan kekuatan yang lain selain Allah, maka doa-doanya tidak akan pernah diterima dan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Itu sekali berbuat kesyirikan. Artinya mengadakan tanda sekutu. Apapun yang disembah selain Allah, namanya apapun bentuknya, itu adalah Allah. Hanya bagi kita tidak boleh. So bapak tahu sekali ibu bapak ibu harus jujur ya bapaknya. Mama, bapak bukan nyambung ke kantor bapak. Bapak dikasih setel sama ibu. Di belakang pelan-pelan. Baginya dengan ibu masalah air wayu. Aduh, tapi di depan istri berani tidak? Itu baru gimana aku baru mau diracun. Di mana wayu istri? Di dua juga. Apalagi Allah yang menciptakan langit dan bumi juga istrinya. Manusia saja istri kita tidak mau dilakukan. Mau tangisnya, dan mau diracunkan. Apalagi Allah diduakan diberi. Allah semata, hanya Allah semata tempat bergantung. Hanya Allah tempat memohon. Tidak ada yang lain. Kekuatan di dunia ini hanya Allah. Ini ada orang masyarakat yang percaya, yang punya rohiyun, lolopatean, ropean. Saya suka ini tanya, mana sih pembuktian? Ada. Itu bapak tahu ini syaitan juga. Yang ada sendirinya itu. Supaya disebut orang pintar, supaya disebut orang hebat. Disebut dalam bahasa Arab
angin, awan, gas, jelas mana mereka akhir bahwa disebut dalam bahasa Arab di kitab istilahnya dukun paranormal. Ya, dan ini perusahaan tidak bukan. Di kitab coba lihat, semua upaya hujan datang ke depan. Dan bisa karena yang milik langit bumi itu hanya Allah. Kalau hanya memperkirakan bisa seperti BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, itu tidak masalah. Hanya perkiraan, ya, perkiraan sudah ada cuaca ini kira-kira hari ini bakal hujan dan sebagainya. Belum tentu hujan itu diperlukan dalam undangan, ya, menelaah, mencari. Ada yang namanya Indonesia hujan, salah satunya diperkirakan. Tapi tetap yang memutuskan segalanya hanya Allah semata. Bukan kita bergantung kepada si A, si B yang punya di situ. Ada kekuatan karunia, namun tadi sebatang sapi, menyembelih kambing, sapi, kerbau, maka akanlah karun-karun di situ, toko-toko di situ udah mati. Itu kesyirikan, Pak. Dosa besar. Dosa besar. Itu syirikan itu. Dan kita tidak boleh membiarkan. Nah, orang yang pertama ini dia karena dia lewat di kampung, dia takut akhirnya mengiyakan dan berani mengorbankan sekalipun dengan seekor. Nih, buat sesembahan kamu. Betul dia. Paulus tadi dia anak yang dididik selamat. Tapi pada ujungnya akan nanti pada orang itu dilemparkan ke dalam api. Kenapa? Bukan masalah alatnya, tetapi mempunyai keyakinan selain Allah. Itu syirik pun syirik. Dan ini yang membahayakan masyarakat ini. Disebut masyarakat jahiliyah, jahiliyah modern. Memang profesor dokter mungkin sangat benar. Kamu serikan, maka akidah itu modal utama. Yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga yang Allah itu tauhid. Siapa mereka? Ini yang kedua. Kelompok yang kedua ini wakil berbicara yang kedua ini. Mari kedua, kamu enak. Berarti mampu. Aku tidak punya apa-apa berukur dengan tidak. Saya sedikit pun untuk mengorbankan selain Allah. Tidak, aku tidak mau mengorbankan apapun bentuk pengorbanannya kecuali untuk Allah semata. Di masyarakat ini mau ada sesuatu tuh buat orang ini selamat. Jadi hubungan haji dan kamu berani menentang. Ya, akhirnya gimana? Pada Allah menunggu. Ketika ini terpaksa si leher orang yang kedua ini putus leher dibahas. Bahasa orang itu leher kaya yang di YouTube itu. Ya Saudi kan umumnya potong tangan, potong leher. Itu asli, potong leher, sikat habis Pak. Itu satu terjadi. Orang yang kedua itu mempertahankan tauhid. Dia berani akhirnya mengira pada orang untuk ditebas pakai. Namun pada akhirnya orang yang kedua ini jangan mengatakan dia jadi masuk surga, dilemparkan ke dalam surga. Ini dua orang yang berbeda yakin antara yang pertama dan yang kedua. Hal yang kedua yang mempertahankan tauhidnya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah semata. Di dunia ini, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah. Hanya Allah semata. Pada akhirnya dilemparkan ke dalam surga. Alhamdulillah, kelompok yang kedua. Orang kedua ini berbagi
Sekalipun di depan mata manusia orang ini meninggal, kelihatannya temas, tapi di hadapan Allah dia masuk surga. Kenapa demikian? Begitu tegasnya Allah berbicara surat Luqman tadi. Nah, tusyrik billah. Jangan sekali-kali berbuat kesyirikan, bentuk apapun kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ingat bahwa kesyirikan itu dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali dengan perbuatan nasuh. Itu untuk ini. Maka dalam hadis yang lain dikatakan manakana ayat di kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kematiannya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi katakan kalimat ini untuk orang yang mau meninggal. Lakimu mautakum bila ilaha illallah. Hakinkan oleh kalian orang-orang yang sakaratul maut. Kalimatnya mautan bukan mayit. Bukan maut, tapi bukan mayit tapi mautan. Tapi mautan bapak yang mau meninggal. Supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kematiannya. Dapat maka dia akan masuk. Dijamin. Cuma tadi apakah kita sanggup? Belum tentu. 1000 orang satu Pak. Belum tentu juga. Dari sekian ribu orang belum tentu bisa mengucapkan kalimat tauhid ini. Karena kaitannya dengan keimanan. Kalau kita tercampur dengan kesyirikan selama ini, saya dijamin tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang ajar. Sekarang nggak bisa Bapak mengucapkan. Jangan lagi orang kafir pun bisa mengucapkan kalimat tauhid itu. Bisa. Tapi yang betul bukan itu. Di akhir kematian. Menjelang kematian itu. Masuk. Bukan mudah. Ya, ujiannya mudah oleh iblis itu. Untuk memurnikan akidah kita. Makanya ketika mentalkinkan bukan kalimat Allah. Hasilnya. Lalu sekarang Allah dan dia berkata Allah pada ini tidak ada urusan. Nabi mengatakan bila ilaha illallah dia kalimat la ilaha illallah. Mentalkinkan orang yang mati bukan kalimat Allah bukan. Memang penyakit bismillah mana boleh pangeran. Ya mungkin Allah Muhammad kecuali Allah. Terus Allah katanya yang itu bukan kalimat tauhid. Allah bukan sebutan nama saja. Tapi kalau tauhid itu sempurna dari Allah. La ilaha illallah. Makanya orang yang mentalkinkan harus sabar, harus telaten agar dia. Biasanya kan awalnya apa ya? Makin mengotek, alat sulam cimul kemudian udah satu timur batu. Reset caranya di mana? Intinya siapa orang yang mau mati kapan? Di rumah sakit paling pas sekolah itu kecil lah makanan nggak mau. Itu di situ. Padahal di situ ketika akhir setelah kita membantu keluarga kita, istri kita, anak kita nanti ketika mau meninggal, bantu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus telinganya nggak perlu teriak-teriak, pelan aja supaya apa? Di akhir kematian dia ucapkan la ilaha surga. Berapa kali Bapak menyaksikan mentalkinkan orang yang meninggal itu adakah yang pernah Bapak saksikan dengan ada? Sampai detik ini saya berpuluh-puluh ratus orang saya talkinkan baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, belum ada yang mengucapkan kalimat la ilaha. Sampai kematiannya. Ya, saya saksikan orang sudah meninggalnya melihat begini dan akan mengucapkan kalimat la ilaha. Kenapa? Di sini tauhid modal utama. Kalau seseorang tauhidnya sudah bersih kan, ibadahnya pun akan terhindar
dari perkara-perkara yang tidak baik, dari penyakit TBC. Kan Bapak TBC? Kan TBC? Lain TBC itu bukan karena bagi cinta, lain baturan itu TBC. Satu pengen itu tokoyul, beda itu beda. Perkara yang baru dari ibadah. Saya itu kromat. Jadi kesemuanya ini akidah. Karena akidah kotor dicampur dengan kesyirikan, ibadah pun akan dicampur-campur. Kalau campurnya apa? Kalau ibadah dicampur-campur itu bahaya. Yang sunnah, yang tidak ada contohnya, yang begini rumah saya itu selalu tidak bisa. Ibadah itu ada contohnya. Antum bingung di dunia aku kata Rasul. Urusan dunia mau mari. Kamu yang lebih tahu urusan dunia. Jangan berbawa ke kami dan baru kata-kata tidak perlu contoh kami. Dulu pada handphone sekarang ada, silakan ambil semuanya manfaatkan kalau manfaatmu. Oh dia pakai mobil, saya pakai mobil. Itu urusan dunia. Baju urusan dunia, pantas tidaknya kita memakai pakaian. Antum bingung di dunia aku. Urusan dunia tergantung kamu. Maka disebut bid'ah yang diperbolehkan urusan dunia. Disebut bid'ahnya bid'ah hasanah, disebut bid'ah yang baik. Bid'ah perkara yang baru dalam urusan dunia itu dibolehkan. Dulu ada pesawat, ada pesawat, itu bid'ah itu. Jangan lagi jubah dengan sarung. Karena sarung bid'ah yang boleh dunia. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, pakai lainnya. Harus kepada kami, ikuti kami. Tidak boleh menurut diri sendiri. Ya, itu yang Nabi sampaikan. Ibadah harus kepada Nabi, bukan kita, kehendak kita. Ada contohnya dalam hadis. Contoh dalam sholat. Dalam sholat itu hadis sahih itu, dimanapun hadis sama. Diawalikan sholat itu dengan apa? Takbirullah. Di mana udah takbirnya? Untuk sembarangan, Pak. Untuk aku takbir ayam tidak bisa. Dalam hadis hadwa man baik wa wudu maidi itu yang disampaikan. Di mana pun sama di antara dua pundak dan dua telinga. Hadwa man baik wa wudu maidi. Tidak bisa apa dibawa di sini, tidak bisa. Dalilnya antara dua pundak dan telinga. Hadwa man baik wa wudu maidi. Aku mengambilnya seperti itu. Emang dari sendiri bisa. Usaha kita itu pakai lain kepada aku. Ruku sujud Bapak tadi, Bapak paling sering kan. Kalau dalam waktu sholat bakal banyak yang tersingkir. Saya perumahan di PT sana, di pusat perusahaan, saya buka dalilnya. Fotokopi kita mengaku sana. Saya wakil abdi yang kecil-kecil untuk olahraga kita. Kita kecil kecil. Minajul Muslim, Guru Marwah, Ambaroli, kecil-kecil sedikit Pak. Kayak pernah, harap minggu itu. Baru ada, mau bawa apa? Bisa bersolat. Oke, ibu sudah semuanya sama. Di bahasa tidak ada yang berbeda sebetulnya. Kalau kita mengkaji, hampir sama, ruku sama, sujud sama, laki perempuan sama, tidak pernah dibeda-beda lain-lain. Takbir pertama tidak umum. Dari mana dalil? Karena Nabi itu cuma satu contoh bagi umat semuanya. Ibu tanpa perempuan juga sama. Sehingga dikali-kali yang pernah. Ini harus tahu pada laki perempuan itu sama. Ini kalau Nabi berdua sampai di dalam rumah satu sama satu ini. Makanya ketika Imam Mahdi sama, tidak diganti-ganti. Doanya beda sama. Saya tunjukkan bukan hadis di mana. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa doa perempuan ini tidak ada sama dari Nabi itu hadisnya. Nabi mengatakan istighfar itu
mohonkan ampun kepada Allah. Sekarang juga dia atas ini akan ditetapkan, akan ditanya, akan dihisab. Apa kalimatnya kata Nabi? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akan uzulah wa wasi'barik walahu. Laki perempuan sama yang lalu lima. Bapak mau berubah? Nanti bapak Allahumma firlahu ada Ismail Mayu. Maaf, harus dengan ilmu, mengkajinya mau sorok. Allahumma ya ampuni, di sini bukan kembali kepada jenis kelamin, laki perempuan, kayak kaki, gitu kan? Bukan jenis perempuan lakinya, tetapi al-mayyit, di situ mah al-mayyit. Ya Allah ampuni dosa ini mayyit dan akhir sampai sebagai seperti mayyit itu. Allahumma berilah warhamhu, kasihkanlah ini mayyit dan akhir sampai mau sedikit mau banyakkan. Allahumma berilahu nggak dibongkar dari situ kalimatnya itu. Bapak membawa dari sendiri, kan di sini dari sana diambil Allahumma berilahu warhamha tiga kalimat. Di situ kembali kepada mana bukan jenis kelamin. Lihat ke dalam hadis. Kenapa demikian? Jangan berubah. Umat ayat si mayu, nama lain, bapak cuma kemana? Bapak kalau si mayu ini kelaminnya ada dua. Yang lagi tidak bapak kemana mana? Allahumma firruhana. Diganti ini dari sana. Allahumma firruhana warhamha. Dosa itu. Makanya apa? Kalau saya lebih tegas dengan hari meluruskan seseorang dan dalam ibadah hanya untuk diri sendiri. Memahamilah sholatnya dicipel, ikut-ikutan lain. Tidak bisa. Sholat itu ada dasarnya. Dasar dalil mengatakan di mana khusus di mana. Apa yang sebelah itu saya katakan berapa bisa. Tapi mana dalam kita tanya. Ada yang berpikir mana dalilnya ada. Tetap di mana di sini itu sekali ada. Alasannya terperang, oke, boleh yang kalau itu bisa dimengerti. Tapi tetap posisi kaki lagi. Kalau digunakan lagi di sana, bapak namun ada pihak kiri, kenapa juga? Nah di sini kalau dimainkan itu berkaitan dengan dalil, masya Allah. Jadi ngajian kita waktu itu, Ustaz buktikan aja semuanya kita oke, bapak butuh sikap oke. Boleh mesti dididik, misalnya semuanya dibawa di rumah aja. Itu baru-baru bapak dibuka di sana. Mazhab aku sama, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali sama. Yang berbeda itu apa? Bukan para imamnya, kita yang masyarakatnya, yang terkotak-kotakan dengan organisasi, dengan taksub itulah, itu yang paling berbahaya. Fanatisme terhadap golongan. Kalau fanatisme terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu boleh. Karena kata Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan hal yang sama. La tuqallid dinana ahadan. Jangan kamu itu taklid kepada seseorang. Jangan. Jika perkataanmu salah, tinggalkan kata para imam. Dan jika yang lain benar, ambil yang lain yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Saya ngaji semua itu malahan sama para imam itu seorang. Itu masyarakat di kita yang berkotak-kotak. Biasanya yang terjadi benturan itu hubungnya itu ya berkaitan dengan ibadah. Itu hal yang biasa lumrah. Tapi tadi masing-masing mempertahankan di akhirat dengan dalil dengan asal hukumnya yang tiba jangan takut.
haji, mereka bilang ilmu kan dia. Di bawah di hari ini hasil makanan dari hari bahaya. Kalau masyarakat uang bisa mendorong langsung dorong keluar. Pas dibuka mereka yang tahu itu salah semua. Ya, maka berhati-hati tidak semuanya benar. Cari konten yang positif dari mana sumbernya ya yang kita percaya. Karena mereka bisa cari uang, cari duit. Mudah di situ. Kalau kita dorong aja udah berapa penghasilannya. Ya. Maka lebih baik langsung saja ke sumber kitabnya. Di sini ada dari kitab itu. Saya sering bawa kitab itu ya pengajian. Karena ini ada permintaan besar kitab bukan hadis. Oke. Kitab mengajar bahasa oke bahas. Kitabnya dibawa. Masing-masing boleh beli sendiri boleh dan mudah-mudahan ya tidak mahal supaya apa langsung itu dan saya. Kalau langsungnya ada di 1 sampai sekian boleh. Cuma tadi itu bakal ada benar dan benar. Takutnya apa kalau masalah fikih itu kadang-kadang saling menyalahkan, ini merasa benar. Kita lebih mencari apa solusi. Ya, kalau kamu dapat ini dari mana? Main mana sih kadang-kadang buka-buka hadisnya. Itu harus tahu. Khawatir ketika kita paling benar ditanya nanti sama orang. Waktu dia dari itu ambil itu. Tapi ibadah itu harus kembali pada bukan kalian orang lain. Ya, ini dia. Maka kembali kepada dari tadi. Jadi akidah ini adalah bersatu. Akidah yang akan mengantarkanmu seseorang ke dalam surga Allah. Tapi kalau kesyirikan kayak tadi, boleh dari para manusia dia bergembira, disanjung, dipuja, tapi ketika itu akan dilempar ke dalam. Makanya kita sama-sama belajar dari hadis yang tadi, bukan karena alatnya, tetapi karena menyembahkan sesuatu untuk selain Allah. Itu yang dihilangkan, bentuknya apapun beda. Bapak percaya kepada keris, boleh punya keris, punya batu alis, siapa yang melarang dan tidak urusannya itu. Tapi kalau sudah dijadikan Tuhan sesembahan, dia malah punya kekuatan ini yang diharamkan. Itu yang haram betul. Kata aja batu alis, memakai batu alis itu, batu bahan dari syirik dari itu syirik dari. Sudah membakar memakai peci ini, sarung ini, bakar itu, nah itu yang nggak boleh syirik pun. Bukan peci yang bukan benerannya, tetapi keyakinan selain Allahnya yang diharamkan. Bapak mau punya batu alis satu, kayak alis itu ini sebenarnya masih ada yang tangan rolek, ya sebelum malu punya rolek masih dijual semua ini kan kata orang ini rakyat ini ya kata haji malu buat saudaranya itu haji hari di sini saya dulu dikasihnya ya, sama saudara ini belajar ini malu dulu karena beliau ke hipnotis kalau saya hipnotis semuanya habis sampai keluhan dulu kalau di sana ada dia sulit untuk habis semua tak tahu bagaimana ditinggal di jalan habis cerita gimana ini tinggal kalau belum masyarakat kami dihipnotis habis semuanya setelah dari malam habis tinggal satu bagi bosan aku yang boleh mengaji apapun kasih itu kasih kulit buka sama saudara kasih kulit tidak ada bukan merah kalau yang mereka punya tidak pada berkenan juga ada kalau masuk sudah hal yang mana ya nah besok itu orang disebut makanya besok itu bawa dari mana seorang ahli itu urusan dua awal seperti itu makanya itu kan kalau kata Pak Haji ini di sini asli Pak Haji Parayangan nah cuma kata dia besar aku jadi ini 9 juta ini belum lainnya tapi kalau saya
Siapa tahu lebih tinggi penawarannya. Terus itu malah ada yang duit lagi biasa, emang mana gitu, amanah gitu, sebenarnya. Maka khawatir jadi sesembahan. Gara-gara gitu, kita mungkin sini gitu, masih dicari, ada kenal mana? Ya, kenalan juga menanyakan ya, kita itu mensiasati, kalau dikasih itu mensiasati. Bukan seperti di sana begitu khawatir. Itu datangnya. Mudah-mudahan audio kita tetap terjaga ya sampai akhir kematian. Dan jangan pernah audio kita seperti syirik. Karena syirik ada seperti apa? Terutama ada syirik yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ada yaitu syirikul asghar karena awalnya dari sini. Mungkin kita bahas di lain waktu seandainya ada waktu dan kesempatan. Mau dimakan jika ada dari Allah Rasul kehilangan itu kembali kepada lisan saya. Sempurna yang di Allah Subhanahu wa taala. Kepada aku dari dan dimakan Allah segala pemerintah syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya